The Pastor Fellowship berlangsung di Gereja Kabar Baik Indonesia GKB Rumah Doa Cahaya Fajar Pengharapan, Tambun, Bekasi, pada 1 Juni 2024. Acara diawali dengan kebaktian singkat yang dipandu salah satu anggota jemaat setempat. Doa pembukaan oleh Pendeta Yobel, renungan singkat oleh Pendeta Ria Sianturi, doa persembahan oleh Pendeta Susi, dan doa berkat oleh Pendeta Mangurup Siahaan. Berikut ini rangkaian acara kebaktiannya. Kami hamba-hambamu Tuhan Jabodetabek, Engkau kumpulkan kami di sini di GKBI Rumah Doa Cahaya Pengharapan Bekasi. Satu anugerah Tuhan yang begitu besar. Sebagai hamba, ya, memiliki hati sebagai hamba. Saya ambil mungkin bersama-sama kita akan baca dari Markus 10 ayat 45. Udah ketemu? Ya, mari kita mulai. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Amin. Itu yang diminta buat kita semua, ya, tanpa kecuali. Umumnya untuk saat ini kalau kita bilang, sering kali kita yang minta dilayani, sering kali, bahkan mungkin di rumah. Kalau di kantor tidak, sedikit, ya, tapi kalau di rumah kayaknya di gereja kita bilang kita hamba Tuhan, tapi kalau sampai di rumah kita menjadi aku yang jadi bos, bukan Tuhannya yang jadi bos. Kita mau dilayani terus, mau siapapun dia. Bahkan yang lebih hebat lagi, kalau ibu-ibu, dia lebih bos dari suaminya di rumah.
suaminya nanti nongkrong aja di sana apa kata istrinya. Tetapi tidak ada di GKBI Bapak Ibu sekalian ya. Kita lebih sering kita suka itu kita menjadi dielu-elukan, dipuja. Nah, jangan sampai kita hamba-hamba Tuhan di GKBI saya sampaikan, kita jangan sebagai hamba Tuhan mau dielu-elukan sama jemaat kita. Mau diprioritaskan kepada jemaat kita. Karena sering kali saya lihat di beberapa gereja, kalau yang namanya majelis hamba Tuhan, itu kursinya paling depan. Mungkin ada beberapa gereja Bapak Ibu sering lihat. Itu kalau gereja-gereja, saya tidak sebut namanya, tapi gereja-gereja besar, itu pendeta dan hamba Tuhan, itu di depannya itu lain kursinya tuh. Tidak sama dengan semuanya. Padahal di mata Tuhan, mau siapapun dia, kita itu sama di mata Tuhan. Mau yang jadi pimpinan jenderal sampai ke kopral, sampai di sana mau kepala lurah sampai yang perangkat desa lainnya, tidak ada yang beda di mata Tuhan. Nah, itu juga yang diminta kepada kita semua di tempat ini, ya. Jangan menjadi hamba Tuhan yang istimewa, yang selalu mau priority. Kalau orang bilang ya, kalau mau naik pesawat, wah masuk di rel, priority. Mau di mana juga, mau ke rumah sakit, kita yang priority, ya kan? Itu tidak, Tuhan tidak mau ya kita. Karena dia bilang kedatangan aku di dunia ini bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Biarlah di kesempatan hari ini kita fokus kepada misi kedatangan daripada Tuhan Yesus ke dunia ini. Dia sudah mengosongkan dirinya mengambil rupa sebagai seorang hamba. Tuhan Yesus mengosongkan dirinya ya untuk menjadi seorang hamba supaya dia bisa masuk ke dunia kita, bisa menolong kita, saudara dan saya. Kepada dia dibilang kebesaran yang sejati kita sebagai pengikut Kristus itu terletak dari mana? Bukan dari kemegahan kita, bukan dari kekayaan kita, bukan dari jabatan kita, tetapi terletak pada sikap hati para Tuhan ataupun para majelis. Untuk apa? Untuk mau melayani Tuhan Yesus dan mau melayani sesama. Jadi bukan kebesaran itu megah karena kita punya gereja yang bagus, kita punya jabatan yang bagus, kita punya harta yang bagus. Tetapi yang Tuhan mau itu bukan menjadi prioritas utama. Saya ambil beberapa dari pembacaan ini. Ada sikap hati sebagai seorang hamba. Yang pertama adalah tidak sombong. Sering kita melihat begitu banyak hamba-hamba Tuhan yang sombong. Bisa naik mobil mewah, punya pengamanan, punya ajudan, hamba Tuhan loh, punya pengaman, punya ajudan, jalan kayak seorang, bahkan seorang pembesar. Itu tidak boleh, tidak ada yang perlu dilakukan sebagai hamba Tuhan yang benar-benar melayani Tuhan dan sesama. Tadi saya sudah katakan, siap untuk tidak dikenal, siap untuk diperintah. Jadi tidak pernah ada kata sombong di dalam pelayanan kita. Kesombongan dalam hati Tuhan sudah melihatnya dan tidak berkenan kepadanya di dalam Amsal 4 ayat 23. Dan yang kedua, memiliki ketaatan. Kalau kita tidak taat kepada kebenaran firman Tuhan, sebagai hamba Tuhan saya tidak tahu kita mau jadi apa. Sebentar-sebentar akhirnya kita ego satu dengan yang lain. Sebentar-sebentar sesama hamba Tuhan bisa berantem satu dengan yang lain. Karena ketidaktaatan kita ke dalam kebenaran firman Tuhan. Ego kita yang bermain. Kita menganggap kita yang lebih penting. Kita menganggap kita yang lebih berkuasa. Padahal di dalam satu hubungan, di dalam gabungan satu gereja, jemaat Tuhan dan gembala harus saling merangkul, bekerja bersama-sama bergandengan tangan untuk memajukan pelayanan di dalam satu komunitas di mana Tuhan tempatkan kita berada. Dan yang ketiga, tidak mudah tersinggung. Saya harus katakan, tidak mudah tersinggung. Banyak dari hamba-hamba Tuhan yang baper dibawa ke dalam pelayanan gereja. Padahal sebenarnya buang jauh-jauh. Tidak ada yang baper di dalam pelayanan gereja. Karena kita terdiri dari bermacam-macam suku, bermacam-macam kebudayaan, bermacam-macam sifat. Kita saling menghargai. Kalaupun ada saling satu yang tersikut, satu yang sedikit, mari sama-sama kita bawa di dalam doa. Kalau tidak selesai, kita selesaikan bersama-sama dengan pengurus. GKBI mempunyai apa? Mempunyai satu sidon. Kita punya suara untuk bisa. Di gereja kita punya suara.
sebagai gembala, sebagai hamba Tuhan, sebagai majelis, hendaknya membangun kebersamaan dalam satu ikatan, yaitu ikatan kasih. Tuhan menginginkan kita semua memiliki hati seorang hamba. Yang itu tadi saya sampaikan, 3 hal di atas yang harus kita pegang di dalam pelayanan kita, sehingga kita menjadi benar-benar hamba yang sejati yang Tuhan mau di dalam dunia pelayanan kita. Biarlah renungan singkat pada hari ini mempersatukan seluruh hamba-hamba Tuhan, khususnya di wilayah Jabodetabek, untuk saling bergandengan tangan di dalam susah, di dalam senang. Kita ada di dalam satu lingkungan keluarga besar Kabar Baik Indonesia. Amin.